Pernah dapat opini kayak gini nggak? Orang-orang kenapa sih suka ngurusin hidup orang? Kita mau nikah kek, mau enggak kek, ya terserah kita dong. Kalian ngapain ngatur-ngatur kita buat segera nikah? Atau nanya, kapan nikah? Kapan punya anak? Setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Ada yang cepet, ada yang butuh waktu lebih lama. Jangan samain semuanya harus kayak kalian, kayak perspektif kalian, kayak idealisme kalian. Jangan. Itu adalah konten yang ditonton Raka dalam cerita Kapan. Cerita yang aku tulis sendiri dan bisa dibaca di Karya Karsa. Untuk yang belum tahu, cerita Kapan itu bercerita tentang dua orang yang sebenarnya pengen banget menikah. Tapi yang satu punya trust issue, dan yang satu lagi punya rahasia masa lalu yang kalau kebongkar bakal bahaya. Yang mau aku bahas bukan konten yang tadi, bukan. Melainkan isi pikiran si Raka tentang jenis konten yang dia terima di media sosialnya. Ini terkait dengan algoritma yang udah terbentuk di media sosialnya. Karena Raka mengulang-ulang konten dengan opini begitu, isi sosmednya jadi nggak jauh-jauh dari pernikahan. Raka bukannya suka sama konten yang isinya orang ngebacot tentang pernikahan dan nyalah-nyalahin orang yang nanya kapan nikah. Dia tuh cuma pengen dengerin opini kreatornya, mempertanyakan ke diri sendiri, dia itu setuju apa enggak sama ini opini. Sebenarnya Raka justru nggak suka sama orang yang ngomel-ngomel soal masalah yang relate sama hidupnya. Dalam konteks ini, dia yang sering ditanya kapan nikah. Nah, ini yang mau aku bahas. Raka mengibaratkan orang yang tenggelam dalam konten yang relate sama masalah hidupnya, sama aja kayak dia itu udah terbakar api seluruh tubuhnya. Lalu dia memilih menceburkan diri ke kawah gunung berapi. Artinya kan bukannya mencari air ya untuk memadamkan api yang membakar tubuhnya, dia malah justru menceburkan diri ke dalam kawah. Ya tambah terbakar dong jadinya. Nah, kadang-kadang memang kalau kita punya masalah dalam hidup, kita tuh mencari pembenaran tentang masalah kita ini melalui opini orang lain. Bukannya mencari jalan keluar. Kita tuh memilih tenggelam dalam masalah kita, bukannya nyari cara buat nyelesain dan keluar dari masalah. Dan menurutku, ini justru bikin kita makin terpuruk. Aku jadi ingat satu tweet dari Aji Santoso Putro yang bilang, orang yang baru nyaman-nyamannya tidur nyenyak akan marah kalau dibangunin. Begitu pula orang yang baru merasa nikmat tenggelam dalam masalah. Meski masalah itu bikin ia begitu menderita, ia akan marah kalau diajak keluar dari masalahnya. Nah, ini bikin aku mikir, apa jangan-jangan dapat masalah itu memang ada kenikmatan tersendiri ya? Jadi kayak ada suatu peristiwa psikologis atau apapun istilahnya, aku nggak tahu. Pokoknya sesuatu yang terjadi di dalam tubuh. Ketika dapat masalah, reaksi tubuh kita adalah merasakan kenikmatan pada masalah itu. Aku sih curiga ini ada hubungannya sama masalah psikologis. Entah mungkin dengan punya masalah dia akan mendapatkan perhatian, atau mungkin yang lebih ekstremnya ya karena dia ngerasa selama ini hidupnya tenang-tenang aja, pas ada masalah dia kayak akhirnya ada masalah, nikmat sekali ya. Tapi nggak bisa dimungkiri ya, ada memang orang-orang yang mengamini kondisi terpuruknya, menikmati kondisi terpuruknya. Dia bukan bingung harus ngelakuin apa terhadap masalahnya, tapi lebih kayak, enggak deh, aku di sini aja enak.
Dia itu mencintai penderitaannya, kayak nggak mau berpisah dari penderitaannya. Dia tahu dia dalam masalah, tapi memilih nggak melakukan apapun. Dan pas ada konten yang ngebahas masalah dia, mengamini penderitaan dia tuh kayak, tuh kan bener. Nah, orang yang kayak gitu, menurut Raka, orang yang kayak gitu itu sama kayak orang yang badannya udah terbakar api, tapi dia memilih menceburkan diri ke dalam gunung berapi. Itu kan gimana menurut kalian?